Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu semalam Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh bangun atas kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar firman ini menguatkan kami, menuntun hidup kami Tuhan. Bagaimana kami harus bertindak menurut perintah firman-Mu, sehingga kami tidak sampai tergelincir, tapi menurut dan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami segala doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita tahu hari-hari ini kita sudah setahun setengah, kira-kira setahun lebih mengalami kesulitan dengan pandemi COVID ini Bapak Ibu ya. Kita melihat semua serba sulit ya. Dan ini memang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, 2 Timotius 3 mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang ini ada masa yang sukar Bapak Ibu ya. Pandemi COVID tidak mereda, tapi semakin banyak, semakin ganas. Kita mendengarkan sana sini banyak berita teman-teman kita, mungkin famili kita ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Bapak Ibu, membuat hati kita semakin khawatir, semakin takut, ngeri mendengar itu berita-berita yang menakutkan saudara. Memang itu akhir zamannya, harus kita hadapi. Yang kita hadapi tengah-tengah, bagaimana kita bersikap dalam keadaan begini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar sesuatu yang mengejutkan, menakutkan, masuk rumah sakit susah, rumah sakit penuh, oksigen tidak ada. Sudah, ini masa yang sukar. Kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana manusia bersikap? Ada dua. Ada satu yang berharap kepada kemampuan sendiri. Oh, aku sudah kaya, duitku banyak, aku pintar. Tidak mengharapkan Tuhan. Nah, Yesaya 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya sudah. Ada sikap kedua, yaitu diberkatinya orang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan harus mengerti hal ini. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan ya. Seperti itu Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, yaitu diberkatinya orang yang berharap kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri Bapak Ibu ya. Biar kita belajar hidupnya berharap kepada Tuhan saja. Nah, itu dikatakan diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kepada siapa kita berharap? Kepada manusia, kepada kekayaan, kepada apapun tidak ada yang menolong Bapak Ibu, hanya kepada Tuhan. Kemarin itu saya telepon teman saya, kakaknya sakit COVID, sesak sekali, rumah sakit penuh semua. Saya minta tolong carikan rumah sakit yang ada ventilator. Tidak ada satu pun. Padahal kakaknya orang kaya di Tuban Bapak Ibu, di Tuban kaya, dia mau bayar segala, tapi uang tidak bisa membayar oksigen. Sudah, jadi kita hanya mengandalkan Tuhan saja ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, kita mengandalkan Tuhan seperti pohon yang tepi air, banyak subur, banyak buahnya ya, luar biasa. Karena saudara, dalam hari ini biar kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, bukan. Hanya Yesus yang bisa, tolong ya. Saudara, karena itu jangan lupa tiap pagi, malam
harus kita berdoa pada Tuhan, bersyukur kalau kita pada hari ini kita masih tubuh yang sehat, tidak sakit, tidak apa, bisa makan cukup, itu hanya kemurahan Tuhan, hanya berkat Tuhan. Sebab kita tahu teman-teman kita yang sudah berangkat lebih dahulu karena kena COVID. Tadi kalau kita hidup ini hanya kemurahan Tuhan, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu ya. Saya percaya karena janji firman Tuhan, yaitu jangan takut. Siapa mengandalkan Tuhan akan dipelihara Tuhan ya. Kita punya satu jaminan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Pada saat ini biarpun keadaan sulit, firman Tuhan memberikan kekuatan jaminan untuk Bapak Ibu dan saya dan saudara ya. Di Yesaya 41 ayat 10 saya baca ya. Janganlah takut, Bapak Ibu, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Karena apa? Karena aku menyertai engkau. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudara dan saya. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, kita pegang ayat ini, saudara. Jangan takut, karena aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai? Tuhan Yesus, penguasa alam semesta, saudara. Di siang, pagi, malam, saudara, Yesus menyertai kita. Sudah mau bekerja, sudah mau bertugas, jangan lupa sertakan Tuhan. Tuhan lindungi kami, bungkus kami dengan darah Tuhan. Karena kita keluar, kita kemana, kita bertemu dengan mana-mana, bertemu dengan udara yang banyak virusnya, tapi kita minta bungkus darah Tuhan. Nah, Tuhan janji, Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Saudara, banyak orang bimbang, ketakutan. Saudara, kok kita khawatir, ketakutan tidak di kekuatan kita. Yesus mengatakan kekuatan tidak mendapat sehasta dari umum, kekuatan tidak memanjangkan umur kita, bahkan kekuatan itu menurunkan imun kita, kekebalan kita, sehingga gampang kena penyakit. Bapak Ibu, jangan khawatir, kita punya pengharapan Tuhan Yesus saja ya. Kita dikatakan aku akan meneguhkan, Tuhan meneguhkan saudara dan saya. Di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita ditugaskan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saya percaya, saya tugas di Kalimantan, di Madura, di mana, naik kapal, tugas di Maluku, di NTT, selalu Tuhan menjagai aku. Aku percaya, kemana saya pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Juga Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya di mana kita berada, karena dikatakan, aku akan meneguhkan engkau, meneguhkan kita, dan akan menolong engkau. Bapak Ibu, saat ini mungkin ada keadaan kesusahan, kesulitan sakit penyakit, kesulitan finansial ekonomi, kesulitan keluarga, anak-anak nakal mungkin. Saudara, jangan khawatir, datang kepada Tuhan, berseru. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi, Tuhan adalah sumber segala sumber berkat yang bisa menolong kita. Bapak Ibu, jangan khawatir, kuatkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tanganku, tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, ini dipegang Tuhan, digendong Tuhan dengan tangan kanan Tuhan Yesus. Berarti Bapak Ibu dicintai Tuhan, digendong tangan kanan, tangan kemenangan. Bapak Ibu tidak akan kalah, tidak akan rugi, karena digendong Tuhan dengan tangan kanan penuh kemenangan. Bapak Ibu akan menang terus. Saudara-saudara, anak-anak Bapak Ibu akan menang dalam apapun karena beserta Tuhan. Saudara, jangan khawatir karena Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu dan saya, digendong dengan tangan kanan yang membawa kita kemenangan. Firman Tuhan mengatakan, engkau lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kita akan menang di dalam segala perkara, dalam kehidupan, di dalam iman kita, di dalam keluarga kita, pasti Tuhan beri kemenangan. Hanya Yesus yang beri kemenangan, Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan sulit ini, jangan kita menoleh kanan ke kiri, hanya harap pada Tuhan Yesus. Berharap pada Tuhan, berdoa dan besar kepada Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa, Engkau biar anak-anakmu sampai saat ini begitu yang sehat, kami menikmati firman-Mu.
Firman mengajar kami Tuhan, biar kami mengandalkan Engkau saja, karena Engkau yang menyertai aku Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau menggendong kami, menolong kami, membela kami, dan memegang dengan tangan kami yang bawa kemenangan. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang mendengar firman ini dapat kemenangan, karena kami banyak berharap kepada Tuhan Yesus, mengandalkan pada Tuhan Yesus, dan Tuhan yang memimpin dan menyertai, memberkati hidup anak-anak-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, berikan keamanan, lepaskan wabah COVID Tuhan, pandemi Tuhan, supaya anak-anak Indonesia boleh disehatkan. Oh, berkati anak-anak semuanya, hamba-hamba-Mu Tuhan, kuat imannya. Dan Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.